Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Permisi, Bu. Iya, Nak. Silakan duduk. Duduknya dirapiin dulu. Cuma duduk doang dipermasalahkan Ibu ini. Ayo, dibenerin dulu. Ah, Buruan. Nah, gitu kan juga bagus. Oke, jadi ini namanya siapa dulu? nama saya Rizky, Bu. Rizky, cuma Rizky gitu. Nama saya Rizky Agung Triwibowo Dari kelas apa? dari kelas 10A. Nah, Mas Rizky datang ke sini tuh apa nggak ada kelas tadi di kelas? Ada, Bu. Terus? Terus saya bolos. Bolos, oh iya. Jadi Mas Rizky datang ke sini tuh ada apa? Ya, sebenarnya tuh saya datang ke sini sih malas tadi. Tapi saya disuruh tadi sama guru itu, dia di guru wali kelas suruh datang ke sini. Katanya saya sering bolos saat di kelas. Ya udah, saya datang ke sini. Nah, dari penjelasan yang dijelaskan Mas Rizky itu sebenarnya memiliki masalah di dalam diri Mas Rizky sendiri. Jadi Ibu di sini akan melakukan konseling individu, tapi di sini Ibu menginginkan kesepakatan antara Ibu dengan Mas Rizky. Apakah Mas Rizky bersedia untuk dilakukan konseling individu? Konseling individu itu apa sih, Bu? Saya nggak tahu. Jadi konseling individu tersebut di sini Ibu membantu Nak Rizky untuk menyelesaikan permasalahan Nak Rizky hadapi, memberikan ruang untuk Nak Rizky bercerita, memahami diri sendiri, dan mendapatkan solusi apa yang dialami Nak Rizky. Gimana Nak Rizky, apa udah paham terkait konseling individu ini? Oh iya, Bu, saya paham. Jadi di konseling individu kali ini ada beberapa asas
Yang pertama itu tentang asas keterbukaan. Silahkan Nak Rizky bercerita ke ibu, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dibohongi antara saya dengan Nak Rizky. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Nak Rizky datang ke sini menemui ibu, jadi itu sudah Nak Rizky dengan sendirinya sadar bahwa Nak Rizky memiliki masalah. Yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang Nak Rizky bicarakan sama ibu, apapun permasalahan yang Nak Rizky bicarakan itu akan menjadi privasi dan tidak akan ibu sebarluaskan. Hanya di dalam ruangan ini yang tahu, dan apapun yang data atau semua pembicaraan kita hanya saya dan Nak Rizky yang tahu. Dan di sini ibu hanya memiliki waktu 30 menit untuk sesi konseling kali ini. Jadi apakah Nak Rizky bersedia untuk melakukan konseling individu? Baik Bu, saya bersedia. Di awal tadi Nak Rizky menceritakan bahwasanya Nak Rizky membolos. Boleh ibu mendengarkan alasan kenapa Nak Rizky membolos? Baik Bu, sebenarnya alasan saya membolos itu banyak tugas Bu. Dari para guru itu memberikan tugas yang sangat banyak Bu. Jadi saya itu malas mengerjakan, jadinya saya di rumah rebahan, tidur, nonton TV, main game. Terus saya jadi nggak mengerjakan PR tersebut, sehingga saya ada kelas guru itu saya membolos. Seperti itu. Jadi permasalahan Nak Rizky yang menyebabkan tidak mau masuk ke kelas itu karena PR yang diberikan oleh guru itu terlalu banyak. Tapi ibu ingin bertanya apakah dari Nak Rizky tersebut ingin mengubah kebiasaan guru tersebut? Mau Bu. Sebenarnya saya juga tahu perilaku membolos itu salah. Tapi saya nggak tahu mau mulai dari mana saya ingin merubah sikap itu. Jadi dari Nak Rizky sendiri itu mau untuk memulai yang lebih baik, tapi Nak Rizky tersebut bingung mau langkah apa yang ingin dilakukan. Di sini ibu ingin Nak Rizky membayangkan nanti Nak Rizky pulang dari sini tuh tidur dan membayangkan bahwasannya semua permasalahan tentang membolos sekolah ini hilang karena ada keajaiban. Mungkin saya akan merasa semangat untuk bangun pagi dan saya tidak merasa malas untuk berangkat ke sekolah. Oke, tadi Nak Rizky bilang bahwasannya semangat bangun pagi. Nah, apa yang Nak Rizky lakukan ketika Nak Rizky itu semangat untuk bangun pagi? Yang pertama, setelah saya bangun pagi, saya akan langsung mandi, kemudian saya bersiap-siap bergegas ke sekolah, dan saya tidak akan lagi untuk menunda-nunda tugas yang diberikan oleh para guru kepada saya. Seperti itu Bu. Jadi Nak Rizky di sini membayangkan bahwa keajaiban tersebut itu bisa membuat Nak Rizky bisa bangun pagi, lebih bersemangat lagi ke sekolah, mengerjakan PR, dan langsung berangkat di sekolahan. Nah, ketika Nak Rizky sampai di sekolahan, apa yang akan berbeda di diri Nak Rizky? Mungkin yang pertama saya akan merasa nyaman dan tenang saat di kelas. Terus yang kedua saya dapat mendengarkan saat guru menjelaskan, memaparkan materi, dan yang ketiga saya lebih suka di dalam kelas dan saya tidak merasa bosan saat ada di dalam kelas. Seperti itu. Itu ide yang sangat baik dan bagus. Jadi apalagi yang bisa Nak Rizky lakukan sebelum tidur agar besok itu bisa lebih lancar lagi? Mungkin dari saya akan menyiapkan seragam sekolah saya lebih awal. Saya akan menyiapkan buku-buku ke dalam tas, dan agar besok pagi saat saya bangun saya tidak merasa tergesa-gesa untuk menyiapkan semua itu. Ya, bagus. Jadi malam ini Nak Rizky mencoba tidur lebih awal,
besok berangkat sekolah. Terus apa yang menurut Nak Rizky yang akan berbeda jika hal-hal yang sudah dijelaskan tersebut dilakukan oleh Nak Rizky? Mungkin yang dapat berbeda dalam hal itu, saya lebih menjadi anak yang tidak menunda-nunda tugas lagi, dan saya tidak akan membolos lagi, dan saya merasa nyaman saat di kelas. Kemudian saya tidak tergesa-gesa waktu saya akan berangkat ke sekolah, dan saya mungkin tugas-tugas itu akan terselesaikan dan saya tidak bermalas-malasan lagi seperti itu. Betul sekali, langkah kecil itu penting dan sangat berarti. Terima kasih Nak Rizky sudah mau jujur dan mau berusaha untuk melakukan perubahan agar tidak membolos lagi. Dan tidak terasa kita ini sudah sampai di penghujung sesi. Saya ingin menarik kesimpulan dari beberapa yang Nak Rizky bicarakan tadi, bahwasanya Nak Rizky itu sebenarnya permasalahannya membolos karena malas, banyak tugas yang tidak dikerjakan, dan itu membuat Nak Rizky kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Namun di dalam sesi kali ini Nak Rizky menyadari bahwasanya pentingnya perubahan kecil seperti tidur lebih awal, mempersiapkan perlengkapan sekolah sebelum tidur untuk meningkatkan semangat dan motivasi untuk berangkat ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran di dalam sekolah. Ya Bu, saya paham bahwa perubahan-perubahan kecil dapat membuat saya atau dapat merubah saya menjadi lebih baik lagi, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada saya, dan saya tidak bermalas-malasan lagi seperti itu Bu. Benar sekali, dengan langkah-langkah kecil yang Nak Rizky sudah susun, sudah rencanakan, insya Allah akan merasakan perubahan yang positif. Saya berharap dengan sesi konseling ini Nak Rizky dapat menjaga konsistensi dan disiplin untuk terus berusaha melangkah ke arah yang lebih baik. Jangan ragu ketika Nak Rizky mengalami suatu permasalahan lagi, silahkan datang ke Ibu, silahkan membicarakan apa yang menjadi permasalahan Nak Rizky. Tadi kan juga sudah disampaikan tahapan-tahapan bagaimana untuk Nak Rizky keluar dari permasalahan tersebut. Jadi bagaimana perasaan Nak Rizky setelah mengikuti konseling kali ini? Baik Bu, terima kasih. Setelah melakukan konseling ini saya merasa lega, dan saya dapat berpikir untuk lebih baik lagi dan tidak menunda-nunda tugas, dan segera mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu. Oh iya Nak Rizky, ini mau melakukan pertemuan lagi kapan ya untuk melakukan evaluasi perkembangan konseling pada hari ini? Kalau 2 minggu bagaimana Bu? Kalau 1 minggu aja bagaimana Nak Rizky, karena agar jarak dari konseling hari ini dengan evaluasi perkembangan selanjutnya itu tidak terlalu jauh. Baik Bu, saya setuju kalau 1 minggu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sesi konseling kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai pendengar dan menyelesaikan permasalahan yang Nak Rizky alami. Baik Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu atas pemahaman dari konseling pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya Ibu. Silakan kalau mau balik ke kelas lagi ya Nak.